Biksu suci agung tahu betul bahwa Molly melukai dirinya sendiri secara serius hanya dengan serangan cahaya sihir acak. Terlebih lagi, dia baru saja terjebak di rawa dan tidak bisa bergerak untuk miliknya sendiri. Pada saat ini, Biksu suci agung dapat yakin bahwa meskipun iblis Li di depannya belum mencapai ranah kaisar ilahi, dia pasti telah mencapai batas kaisar dewa setengah langkah-langkah budidaya kaisar dewa. Lawan tidak akan pernah bisa melakukannya. Dia menahan diri dengan mudah, bahkan melukai dirinya sendiri secara serius. Lagi pula, apa yang dilepaskan Molly barusan hanyalah serangan cahaya ajaib. Jika Molly melepaskan beberapa, atau bahkan puluhan serangan cahaya ajaib, apa yang akan dia lakukan? Jadi setelah dia melarikan diri dengan nyawanya, dia segera mengangkat kepalanya dengan ngeri, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat Meng Tianhui dan yang lainnya, dan berkata dengan ngeri, "Semuanya, yang memiliki hubungan baik dengan teman ini, tolong ucapkan tolong, saya akan sangat berterima kasih, tak terlupakan seumur hidup." Matanya dipenuhi ketakutan. Untuk dapat hidup sampai titik ini dan mencapai tingkat kultivasi ini, Biksu suci agung secara alami bukanlah seorang idiot. Dia bersikeras mencari kematian meskipun dia tahu bahwa lawannya sangat buruk bukan tandingan Molly, dia memohon belas kasihan Molly dan Siang Mengtian dan yang lainnya. Meminta bantuan. Meng Tianhui dan yang lainnya menghirup udara dingin, dan keringat dingin muncul di punggung mereka, terutama Meng Tianhui. Pada saat ini, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Molly telah menyembunyikan kekuatannya ketika menyerangnya sebelumnya jika dia pernah menggunakan metode ini sebelumnya, jika serangan cahaya ajaib menyerangnya, dia mungkin akan lebih sengsara daripada Biksu suci agung sekarang. Dia jadi ketika mereka melihat penampilan menyedihkan dari Biksu suci agung pada saat ini, Meng Tianhui dan yang lainnya tidak berani mengatakan setengah kata pun. Mereka hanya menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Melihat pemandangan ini, hati Biksu suci agung itu segera tenggelam, dan dia buru-buru menoleh ke Molly dan melanjutkan, "Teman, saya di dunia Buddhis suka melakukan hal-hal baik, dan jika saya pernah menyinggung perasaan Anda sebelumnya." Sebelum Biksu suci agung itu menyelesaikan kata-katanya, Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, "Siapa temanmu? Apakah menurutmu aku orang dari Qin itu? Siapa yang memohon belas kasihan dan menerimanya sebagai seekor anjing? Aku tidak ingin membesarkannya sebagai anjing." Begitu dia selesai berbicara, Molly mengulurkan tangan kanannya dan meraih dada biksu suci itu. Mendengar ini, Kabru yang berada di samping menciutkan kepalanya dan menjulurkan pantatnya. Berpura-pura tidak mendengar apapun. Biksu suci yang agung itu tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia sudah menyerah, dan orang di depannya akan benar-benar mengambil tindakan bunuh diri, balas dendam dari dunia alam Buddha. Sementara hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, Biksu suci agung itu tidak lagi terlalu peduli. Dia mengangkat tangannya dan manik-manik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya dalam pancaran cahaya. Ada nyanyian Sansekerta emas yang samar-samar menakutkan, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mekar dan berubah menjadi tirai langit emas, menghalanginya dalam sekejap. Penghalang spiritual 10.000 Buddha. Ledakan. Selama nyanyian rune emas, langit yang menakutkan terbentuk. Pada saat yang sama, segera setelah biksu suci agung itu mengangkat tangannya, cahaya rune Buddha yang menakutkan naik ke langit, menyapu ke arah langit luas yang tak berujung, dan menghilang di dalam sekejap mata. Agama Buddha meminta bantuan. Pada saat ini,
biksu suci agung itu segera mengeluarkan sinyal bahaya dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan telapak tangan tersebut. Dengan keras, tangan besar Molly bertabrakan dengan tirai langit emas. Dalam sekejap, seluruh tirai langit emas bergetar hebat. Di bawah tangan besar Molly, tirai itu terkoyak dalam sekejap, tanpa ada perlawanan sama sekali. Segera setelah itu, tangan besar Molly seperti pisau tajam, dengan akurat membelah dada biksu suci agung itu, dan kemudian dengan kuat menggenggam jantung yang berdetak dan dengan kasar menariknya keluar. Ah! Raungan dan jeritan yang keras menyebar ke langit dan bumi. Biksu suci agung mengeluarkan jeritan yang melengking, dan hati kaisar yang hidup dengan paksa ditarik keluar dari dadanya. Hati kaisar ini sehitam tinta dan memancarkan gumpalan bau busuk. Hah! Kamu seorang biksu Buddha, tapi hatimu hitam dan bau. Molly memegang hati biksu suci yang baik hati di tangannya dan tidak bisa menahan cibiran. Aku telah menyampaikan sinyal mara bahaya. Segera, aku, penguasa alam Buddha Matahari Agung, pasti akan mendapatkan sinyal mara bahaya dari biksu Lao dan segera mengembalikan hati Kaisar Agung. Jika tidak, begitu saya, pemimpin alam Buddha Matahari Agung, ayo, Anda pasti akan mati. Biksu Agung itu terkejut, marah, dan putus asa. Jika hati Kaisar tidak dicabut, dia akan segera melarikan diri. Tetapi sekarang dia telah kehilangan hati Kaisar, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, budidayanya akan mengalami kerugian. Saya menyinggung banyak orang berkuasa, dan saya tidak akan bisa lolos dari kematian di masa depan, baik di alam Buddha Matahari Besar atau di lautan kosmik ini. Terlebih lagi, dengan metode iblis di depan saya tidak dapat melarikan diri selama masa kejayaan saya. Jadi bagaimana saya bisa melarikan diri sekarang? Jadi dia hanya bisa diam dan menatap Molly dengan ngeri. Sehat. Melihat hati gelap Kaisar di tangannya, Molly tampak tertekan. Awalnya saya ingin menghadiahi Tuan Qin Chen dengan hati Kaisar Agung, tetapi saya tidak menyangka ternyata itu adalah hati yang hitam. Dari sudut pandang Tuan Qin Chen, dia pasti akan meremehkan ini hati yang bau dan hitam. Itu saja, hati yang hitam ini. Molly menggelengkan kepalanya, membuka mulutnya, meneguk, dan menelan hati Kaisar dalam sekejap. Tidak, biksu suci agung itu meraung histeris, dan dia bergegas ke depan, tetapi ditampar oleh Molly dan terbang menjauh. Kekuatan gelap yang menakutkan keluar dari hati Kaisar Agung, dan dengan cepat dicairkan oleh kekuatan jurang di tubuh Molly, tidak menyebabkan gelombang sama sekali. Aku tidak tega membunuhmu, keledai botak. Aku tidak menyangka kamu adalah biksu berhati hitam. Kalau begitu, aku akan membunuhmu saja. Molly memandang biksu suci agung itu dengan ekspresi jijik di bibirnya. Kamu, biksu suci yang agung itu memandang Molly dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria di depannya akan berani menelan hatinya sendiri. Bukankah dia sama sekali takut akan balas dendam dari alam Buddha Matahari Agung? Beku agung itu sama sekali tidak dapat memahami pemandangan yang ada di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada habisnya. Jika dia mengetahui hasil seperti itu sebelumnya, dia tidak akan pernah datang ke sini untuk mengarungi air berlumpur ini. Yang mulia, tidak, senior, ada yang ingin saya katakan. Beku agung itu merasa ketakutan. Meskipun ia telah kehilangan hatinya sebagai seorang kaisar agung dan tidak memiliki kultivasi, secara naluriah ia merasakan ketakutan saat menghadapi kematian. Meng Tianhui dan orang lain di sampingnya juga ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Molly bahkan berani membunuh biksu suci agung.
Pada saat ini, Meng Tianhui sudah berkeringat di belakangnya sebelumnya, dia mungkin menjadi seperti biksu suci agung. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Molly mencibir dan hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ledakan. Di langit yang jauh, dua aura menakutkan tiba-tiba turun dan menyebar dengan cepat menuju tempat ini. Sepanjang jalan, kehampaan melonjak seperti air mendidih. Dewa Kaisar. Kaisar dewa yang kuat telah tiba. Dan masih ada dua. Meng Tianhui dan yang lainnya mengangkat kepala karena ketakutan, dan segera berlutut, seluruh tubuh gemetar. Wah, akhirnya aku menemukanmu. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Berdengung. Seekor naga hitam yang agung mengular di sekitar kehampaan, memperlihatkan sepasang mata dingin. Menatap acuh tak acuh ke arah Molly di lapangan. Pada saat yang sama, ia melirik ke arah pohon kuno di angkasa tidak jauh, dengan sedikit kegembiraan dan keterkejutan di dalamnya matanya. Dan di samping naga hitam ini, bayangan yang menutupi dunia menyapu, menutupi seluruh kehampaan dalam jarak miliaran mil dalam sekejap. Dengan kuat menutupi semua orang di dalamnya. Nak, kita bertemu lagi. Di samping naga hitam, sebuah bayangan mengembun. Menatap Molly di depannya dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Itu adalah nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang masyarakat naga hitam.